lagi di Sriwijeno, program yang selalu ditunggu-tunggu dengan bintang tamu yang paling keren nih. Hari ini ada bintang tamu yang sangat menginspirasi deh. Iya benar. Jangan sampai dilewati gitu. Kita harus dapat ilmu yang banyak ini. Kita udah lewat dari tadi. Iya. Mau tolong, Aduh. mau tolong ngomong. Apa itu gayung-gayung? Mancing itu mancing ya. Main layangan. Main layangan, Pak. Bukan. Jadi kita tahu lah ngobrol. Benar. Sekarang kita Seru kan dari episode satu. Iya, kan bener semakin asik, semakin Semakin seru. seru. Itu terus lah. Tagline-nya, itu. Tagline dia sudah memang enggak acak lagi diganti. Jadi Pak, tadi kan Bapak Jadi Bapak kan selain berkebun mungkin ada aktivitas lain juga Iya, Pak. pas pulang kampung. Pertama bertani itu ya, memang itu habitatnya ya. Sejak kecil dan dari nenek moyang memang petani, keluarga petani dusun ya. Kedua aku kan ingin merubah, menanamkan kepada masyarakat di dusun itu, terutama generasi mudanya, bertani itu kita harus berubah. Benar, Pak. Kenapa berubah? Aku sudah nyoba. Semampu-mampu kita bertani itu, satu keluarga itu 1 hektar itu udah hebat benar. Sudah sangat hebat. Sudah bisa menghidupi Iya, rakyat. sudah lengkap dengan sakit pinggang, lengkap sakit bahu, lengkap dengan kerokan itu. Iya, selalu 1 hektar kan. Nah, angin. Nah, berarti kita jangan lagi, tidak pacak lagi bertani itu dengan manual. Kita harus berubah ke mekanisasi. Tapi kalau dengan traktor, pembersihan rumput dengan mesin, nah itu pacak 5 hektar satu keluarga. Nah, jadi kita harus berubah, lahan kita sudah juga ini kan. Yang berikut, anak muda jangan alergi terhadap pertanian. Ya, benar. Kenapa? Di Belanda, di Eropa, di Amerika, bahkan sekarang di India, orang dengan tanah 1/4 hektar, 1 hektar, dia ke kebun itu bisa pakai sedan, pakai dasi kan. Jadi badannya bersih. Kenapa? Misalnya dia tanam sorghum, dia tanam anggur, kemudian begitu selesai gandum tadi panen, musim dingin dia gulung batang gandum untuk makanan ternak, akhirnya jadi petani kaya. Nah, Belanda itu, kita mestinya lebih dari mereka. Mereka itu kan 4 musim. Kalau kita ini sepanjang tahun dianugerahi Allah, musimnya sama. Tapi karena kita bertani tidak dengan teknologi, nah sekarang sudah zaman milenial, anak-anak muda tidak ada lagi yang buta huruf. Mari kita pergi bertani, dan kalau kita bertani dengan benar, insya Allah hasilnya banyak. Benar. Sebagai contoh, ini kan segmen kedua yang serius ya. Iya, benar. Nah, Pak, ini, Pak. berapa sih harga panili sekarang? Panili aja. Vanili, Pak. Ya, bukalah di internet. Harga panili 1 kilogram yang masih kacangan yang kering itu nggak mahal-mahal, cuma $500. No. Hah, berapa $500 tuh? Aku bayar dapat murah. Nah, panili. Tahu. Kayak $500 itu belum dikupas. Kalau sudah dikupas, sudah diambil ininya kan, itu bisa, yang kualitas pertama itu bisa berharga $1.200. bener. Lah kalau kita dapat seton, tidak pacak lagi kita tidak ngitung duitnya. Benar, Pak. Habis ludahnya untuk itu. Tidak bocok duitnya kalau Tidak pacak duit. Kebun itu tinggal sarung baik. Sarung Kayak baik. itu kayak malam aku nak nanam panili di kamar. Faham, nah, Cuma sikot di sikok baik. Dan aku jagoin. Karena mahal tadi, $. Nah, terus pagar, kita galakkan nanam pagar itu kan sembarang kayu ditanam. Sekarang bibit kan banyak di pasar. Ngapa kita tidak nanam pagar itu dengan kayu yang berharga? Contohnya pegaru. Gaharu itu sekarang 8 tahun udah bisa dipanen. Kalau gaharu ini makin sakit, ini makin kena kanker, harga gaharu ini makin mahal. Ya, berapa 1 kilo gaharu? Gaharu kualitas utama itu tidak mahal-mahal. Cuma 250 juta sekilo. kemana kemana? Ini udah. Nyari. Jangan bertani besok Pak. Kaget berdua nanamnya gitu. Kau nanamnya diat yang pada. Yang dua itu ke aku galau. Lah, artinya ini kan kita itu ndak harus berubah. Iya, jangan lagi kita taninya pecah itu baik. Nah, bertani kan tanah kita subur, apa-apa subur. Kita berubah cara bertaninya, berubah jenis tanaman yang kita tanam. Kalau kita tanam pecah itu terus ya kemiskinan dieliminating. Benar, Pak. Jadi berinovasi Ya, ya. jadi apa kemiskinan dieliminating. Padahal yang cukup dieliminating itu SIM sama KTP. Nah, ini Pak ada yang menarik ini Pak. Iya. Makin seru dah. Semakin seru semakin asik. Ada menarik yang perlu ditanyakan nih Pak. Bapak nih mantan dari Kabar Eskrim ke polisian, tapi ilmu pengetahuan tentang pertanian tuh. Nah, iya, Pak. Ini nih Anca, Diten, nah itu kenapa Ujung bisa paling kayak gitu mana Pak? bucunya, Iya. Pak? Jadi begini, bertani itu kan pertama kan
memang diwariskan dari keluargaku petani kan. Dan bertani itu tidak sulit-sulit amat gitu kan. Iya. Tanahnya ada, apa di Indonesia ini kan tongkat dan batu ditanam. Kayak lagu Peter Pan. Bukan, Kayu dan batu bukan. jadi tanaman. Oma Irama. Apa dong? Kalau Roma Irama lagunya mau Mbak Judi, Bang. Oh, udah boleh. Kalau Kroan lagu siapa tuh? Kroan. Nah, ya masuk angin lah. Begadang enggak sih Pak itu jadinya? Gawe begadang masuk angin. Baru nak aku pikir ke Pak. Jangan serius-serius mikir. Bener. Nah, jadi kan artinya kan kita berubah. Bertani pun harus milenial, harus Iya berubah. benar. Bukan cuma di bidang industri ataupun di bidang bisnis yang milenial. Bertani pun harus milenial. Coba misalnya, kemarin aku ngobrol, ada kalau nak tengokkan di daerah Jarai. Anak muda sekolah di Jogja, suami istri udah sarjana, dia balik ke Pagralam, ke Jarai situ, dia buat kebun jamur gitu. Luas lahannya cuman 10 meter kali 12 kalau tidak salah. Di tingkat-tingkat begitu, dia tanam jamur merang, setiap 45 hari dia panen, 1 kilo harganya 60.000. Kemarin dia minta tolong orang sekampung hitung duitnya. Kamu tanam jamur di kebun, jangan di badan. Iya, itu nama panau. Ketahuan aja kan. Dulu di sini putih galau jadi. Tapi lah sudah sembuh jadi hitam. Oh jadi Jadi itu penghasilannya berapa Pak kalau dihitung, Pak? Bayang apa ya, kamu sekampung diajak ngitung duitnya. Nah, artinya apa? Kita berubah ya, berubah. Kalau nanam padi terus kan gitu. Iya, Pak. Ya bukan apa-apa lah, pemerintah menganjurkan nanam padi ya. Tapi kalau kita nanam padi, 1 hektar itu paling dapat 6 ton. 6 ton harga gabah 4.000 kalau sampai, tapi kadang-kadang banyak di bawah. Berarti kan cuma 24 juta. Ongkos operasional 50%, tinggal dapat 12 juta. Itu 6 bulan loh, bukan 3 bulan. 3 bulan tuh kalau padi udah dicucukkan, tapi sebelumnya kan tidak dibersihkan dulu apa-apa kan. 12 juta dibagi 6 bulan, 2 juta sebulan. Itulah untuk anak sakit, itu untuk sekolah, itu untuk makan bakmi, itu beli kapal selamnya itu, untuk beli baju pramuka itu, untuk apalah segala macam lah itu. Mana cukup? Itu namanya kemiskinan dieliminating. Oke. Nah, jadi artinya kita harus berubah. Berubah kalau nggak cocok tanam itu. Tanam apa? Tempat kita ini kan tembakau cocok sih. Tapi dari tembakau hasilnya kan lebih besar. Iya, kan? Nah, bukan aku ini nak melawan pemerintah jangan nanam padi, kita harus. Lah, macam mana kalau nak kate beras? Kate beras kalau ada duit baca kan? Iya. Yang susah tuh kalau nak kate duit. Ada duit. Pening kalau Pak, pening gitu. Kenapa sih? Pening pala. Pening pala. Pening pala, cepat tua, gitu, marah-marah terus. Tapi kalau ada duit apa beda datang? Iya. Kate telur datang, dia telur. Kate nasi bungkus datang Datang, telur. Dewe. Nanam padi jadi nasi Iya, padang, bener kan? nasi padang. Yang penting apa bayi yang pacak tumbuh jadi duit. Benar, Pak. Oke Pak. Berarti kita Apa, nunggu. dia nak nanya, aku nak nanya. Itu loh dia. Dia nak cerita dikit Pak. Dia ini sebenarnya mahasiswa pertanian. Iya, Pak. Iya, dah. Masih Iya, Masih SD, agribisnis. lah 10 tahun ya? Belum. IDO. Oh iya, masing Bang. Kate aku kan cerita. Ada Pak Firna itu. Udah tamat ini? Apa? Iya. Lah eda wisudanya April. April Yakin April? Lagi Laki. April. Yakin April? Yakin. kampusnya masih buka. Apa? Mudah-mudahan nilainya kemelut ya. Amin. Apa boleh aku ngomong kemelut? Kemelut. Kemelut itu kan Kemelut. bersih tegang. Bersih tegang. Jadi kan dia mahasiswa pertanian. Dia kebetulan jurusan agribisnis Pak. Jadi kalau dari Dian belajar, dari Dian kuliah itu diajari tentang kita menambah nilai tambah dari suatu produk hasil panen kan. Mungkin Bapak juga punya pesan-pesan kali buat milenial sekarang kan. Semakin kreatif kan industri sekarang Pak. Mungkin kayak kopi kalau kita di tempat kopi shop yang lain kan ada yang lemak dan itu Pak yang asalnya dari luar negeri itu kan. Iya. Tapi dari kita tuh masih terlihat kurang kan. Jadi ada beberapa hal inovasi yang sekarang banyak anak muda itu buat usaha kopi shop kayak menambah nilai jualnya. Oke. Padahal itu kopi dari kita biasa kayak lokal kayak itu. oke Dian. Itu kopi shop itu kan sudah menjamur Iya, kan. benar. Itulah kebiasaan wong kita kan. Dulu musim ayam goreng Ayam galau. goreng kalau. Terus nyengok wong buka kopi shop, kafe atau apalah namanya, kafe galau kan. Iya, Pak.
kau bayangkan berapa keuntungannya dari situ. Tetapi yang namanya agrobisnis itu nilai tambahnya lebih banyak. Iya, Tapi agrobisnis ini harus dikaitkan dengan apa? Marketing, Iya, marketing. kemudian industri, kemudian kaitkan dengan apa? Kaitkan dengan kargo, kemudian kaitkan dengan IT. Iya. Kalau 4 ini udah bersatu, pasar kau kuasai. Iya. Contohnya apa? Di dusun Mbak ini orang kebingungan, harga kopi turun. Iya, Pak. Karena dijual dalam bentuk bin kan, biji kopi. Tapi kalau itu sudah digoreng, dibuat ibung-ibung itu suruh goreng, industri rumah tangga ya. Dia harus store-nya misalnya 3 macam ya. Hard, dark, dan soft. Kemudian ini 3 macam. Jadi kopi yang hitam, kopi yang agak kuning, kemudian kopi yang paling lunak. Kau beri aroma lagi, aroma jagung, aroma pisang, aroma cengkeh, aroma kayu manis. Kemudian kau packing. Packing itu sudah menambah nilainya. Mungkin kau tanya, sulit pemasaran. Today it is very easy. Amat mudah. Kau letakkan kopi itu di Palembang, kau letakkan kopi itu Jakarta, kau letakkan kopi itu di Surabaya, di Bandung, kemudian kau kerjasama dengan Gojek, Iya. kerjasama dengan Tokopedia, kerjasama dengan Blibli, ya. Tak usah punya pegawai, tak usah punya Iya, apa, habis kopi kau tuh. Harga Pasti. packing murah sekali. Packing itu tinggal buat 100 gram, 250 gram, 500 gram, 1 kilo. Kau udah jadi juragan kopi dan membantu petani meningkatkan harga. Oh, ya, di situ nilai tambahnya tuh Ya, Pak ya. dan sekarang go internasional kan. Iya, Kau tahu benar. sekarang durian Medan misalnya, orang jual dengan lewat medsos. Ribuan orang pesan. Kenapa anak muda tidak berpikir di situ? Berarti packaging juga mengaruh juga, Ya, Pak. packaging, marketing. Marketing. Ya, Campur dengan teknologi sekarang ya. sudah maju. Ya. Dan kalau kau tidak ngambil, aku ambil itu nanti. Jadi yang namanya packing itu kemampuan kita untuk mengemas dan kemampuan kita untuk menulis. Iya. Ya. Contohnya, kau tulis di situ dalam bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, tulisannya wong tidak bisa baca, tidak apa-apa lah, wong juga tidak baca kan. Siapa yang minum kopi ini darahnya akan rendah, tidak apa-apa. Rendah apa tidak, nian siapa yang ngukurnya? Benar-benar. Tegak dikit, Pak. Woi. Ya, kira baca gitu ya. Nah, Pak, ini Pak, pertanyaan selanjutnya. Nah, Bapak bercerita tentang konsep-konsep tadi, adakah Pak gebrakan ke depannya nih Pak? Untuk pertanian, ya khususnya nih, apa di pagar alam nih Pak, Age? Yang Kalau Bapak Bapak pikir. ingin jadi menteri pertanian, Sekarang aku udah jadi menteri diriku sendiri gitu kan. Pak. Yang paling enak hidup itu kita kan bebas. Iya, benar Pak. Hari ini aku ada di Palembang, besok udah di dusun, lusa udah di Jakarta, kan kemana. Itu yang paling merdeka. Iya, Pak. Karena 34 tahun aku ini dikuasai oleh petua-petua bapak sama nenek dulu kan. Cung katanya, besok kau sekolah lah, setelah sekolah jadilah pegawai katanya. Ngapa nak jadi pegawai? Biar nantilah tua dapat pensiun kecilnya. Cuma ngarap ke pensiun. Tapi hidup aku 34 tahun tegadai. Contohnya apa? Bangun jam 5, habis subuh lah berangkat gitu kan. Apel lagi kan jadi polisi kan, Iya, balik nyola malam. Benar Pak. Lebih kenal bini wong daripada bini dewe. Bahaya. Lah, bukan bahaya. Contohnya begini. Kita berangkat bini masih tidur. Iya. Kita baliklah jam 10 malam, tidur lagi. Lama-lama dia jenguk kita nih kan begitu kita balik dia masih bangun. Siapa kau? Siapa kisah? Lah, itu Kisah anak siapa? anak kita lahir masih kecil kan. Tahu-tahu dia jenguk kita balik. Wah, dari mana? Bukan lama ya lah coba ya. Artinya tegadai waktu Benar, kita. Pak. Nah, tapi kalau kita kan hidup merdeka gitu. Cak kalian kan merdeka galau, ingat? Merdeka, Pak. Merdeka, apa cak nyusun apa-apa, siapa boleh diundang datang, gubernur kau undang datang. Gitu kan. Jadi kita kan tujuan aku kan bertani itu bukan juga ingin kaya dari bertani apa, tapi lebih daripada mengajak anak muda itu bahwa bertani itu bukanlah suatu pekerjaan yang lebih rendah daripada profesi lain. Sama gitu, sama terhormatnya, sama. Insya Allah kalau dia naik pohon durian lebih tinggi. Tergantung nanam apa, Pak? Nanam Iya. pohon. Semakin seru semakin asik. Itu lagi. Sampai ada tagline, kayaknya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kayak gini. Kayaknya kita bakal lanjutin di ini segmen berikut karena semakin asik semakin seru tadi. Abis ini apa coba? Banyak asik itu inspirasi. Abis ini apa ya kita? Main game. Main game. Iya. Kita izin sama Pak Suno diajak main Iya, game. Pak. Ayolah. Siap, jangan kemana-mana, tetap di Sriwijayana.